Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada segenap jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan muliakan. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada kita di pagi hari yang cerah ini adalah Allah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazamirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insya Allah tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumah Allah yang mulia ini kecuali undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dengan niat mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta fatwa ulama Islam yang akan disampaikan. Mudah-mudahan dengan itu iman kita meningkat dan semangat kita untuk beramal semakin kuat. Demikian juga dengan salawat beserta salam tak lupa untuk kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah, kecuali Allah akan turunkan sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Oleh karenanya tidaklah kita berangkat ke majelis ilmu agama dengan berbagai problem dan beban yang telah mungkin menyempitkan hati sebagian di antara kita, dan kita pergi menuju majelis ilmu agama kemudian duduk di dalamnya, melainkan kita merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Dan ini tidak bisa diperoleh pula dengan bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Banyak manusia demi mencari ketenangan dan ketentraman jiwa, mereka mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran untuk traveling ke negeri ini ke negeri itu, untuk naik turun gunung dari satu tepi pantai ke tepi pantai lainnya, keluar masuk hotel bintang 5 kelas nasional maupun kelas internasional, hanya untuk mencari ketenangan dan ketentraman jiwa. Tetapi demi Allah, ketenangan dan ketentraman jiwa yang mereka cari tidaklah lebih sempurna, bahkan tidak menyamai ketenangan dan ketentraman jiwa yang dirasakan oleh orang-orang yang
yang sedang duduk bersimpuh di dalam rumah Allah Jalla wa'ala mempelajari agamanya. Sampai-sampai seorang ulama salaf yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, "Law 'alimal muluku wa aghnal muluki 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rahah lajaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya hati kita ketika kita sedang berada di dalam majelis ilmu agama, lajaladuna 'alaiha, maka mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan dengki kepada kita. Nah, majelis ilmu agama adalah majelis yang dimana Allah turunkan sakinah ke dalamnya. Oleh karenanya, terkadang kajian baru 15 atau 10 menit berjalan, saking sakinahnya sebagian jamaah, kepalanya sudah menunduk ke bawah dan mencari pojok, ya, menunjukkan bahwa dia telah menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyyatumur rahmah, rahmat Allah tercurahkan kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah datang meliputi mereka. Subhanallah. Bisa duduk dengan satu-satunya makhluk yang enggak punya dosa. Dari seluruh makhluk ciptaan Allah hanya ada satu golongan makhluk yang tidak punya dosa sebutir debu pun, yaitu para malaikat. Mereka datang atas perintah Allah untuk meliputi orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu agama di dalam rumah Allah. Kedua, kasat mata kita memang tidak melihat malaikat sedang duduk bersama kita, tetapi mata hati kita tidak meragukannya sedikit pun, karena yang memberitakannya adalah Rasulullah SAW, yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu diwahyukan kepadanya. Lebih dari itu, Nabi katakan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu agama, maka setiap kali itu juga nama kita didengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah libur 1 atau 2 bulan sebelumnya, kita kembali bertemu dan berkumpul untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW yang telah kita baca sebelumnya, hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Setiap perbuatan amalan itu, perhatikan cara menerjemahkan hadis ini, karena para ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan kedetailan makna hadis ini. Apabila terjemahan yang kurang tepat, nanti bisa lari dari maksud yang diinginkan oleh Nabi SAW dari sabda ini. Nabi mengatakan innamal a'mal. Innama dalam bahasa Arab dikenal sebagai adatul hasr, kata yang digunakan untuk membatasi suatu makna. Itu namanya adatul hasr. Innamal a'malu binniyat artinya adalah mal a'malu illa binniyah, kata Syekh Utsaimin. Tidak ada satupun amalan tanpa niat. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti dengan niat. Tanpa niat gak mungkin dia melakukannya, kecuali orang yang tertidur atau orang yang kata para ulama tubuhnya diambil dijadikan sebagai alat untuk memukul orang lain, maka mungkin dikatakan dia memukul orang lain tanpa niat. Jadi jangan percaya kalau ada orang nyuri kemudian ketika diinterogasi dia bilang saya nggak ada niat untuk mencuri, cuma terlihat. Ya, di saat Anda melihatnya dan sebelum mencurinya Anda sudah berniat, walaupun hanya beberapa detik sebelum melakukannya. Karena niat itu nggak mesti 1-2 hari sebelum Anda mencuri. Memang ketika keluar rumah tadi dia nggak ada niat untuk begal, untuk merampok, untuk mencuri. Begitu ada kesempatan saya melakukannya, maka saya melakukannya tanpa niat. Nah, ketika Anda melakukannya itu pasti sudah ada niat, walaupun hanya beberapa detik atau beberapa menit sebelum melakukannya. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa niat.
Yang pertama menyelisih hadis Nabi, yang kedua fakta mendustakan itu. Nah, karena niat artinya adalah pengetahuan hati terhadap apa yang kita lakukan. Di mana ketika kita melakukannya, kita sadar bahwa kita sedang melakukan itu dan akan melakukannya. Itulah namanya niat. Kata Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, dan setiap orang itu tidak mendapatkan dosa atau pahala dari perbuatan yang dia lakukan kecuali sesuai dengan niatnya. Maka pahala dan dosa seseorang itu sesuai dengan niatnya. Ini juga potongan hadis beliau yang satu ini sangat panjang cangkupannya ya. Bahkan sebagian ulama hanya mensyarah ini saja itu menulis kitab khusus. Ya. Bahkan dijadikan sebagai kaidah dalam ilmu qawaidul fiqh yang berbunyi al-umur bimaqasidiha. Suatu perkara itu sesuai dengan tujuan seseorang ketika melakukannya. Dan menjadi salah satu dari 5 kaidah fikih yang disepakati oleh seluruh ulama fikih. Kemudian setelah itu Nabi SAW mencontohkan dengan ibadah hijrah, bahwasanya barang siapa yang melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi di tempat tersebut, maka hijrahnya juga bernilai seperti itu. Sebagian pensyarah hadis ini pada paragraf ini mereka menyebutkan bahwa di masa Nabi ketika kaum muslimin dan kaum muslimat melakukan hijrah, di sana ada seseorang hijrah ke Madinah dengan niat ingin menikahi seorang wanita yang ada di Madinah. Namun riwayat-riwayat tersebut satu pun tidak ada sanadnya yang sahih, meskipun kerap kali seringkali disebut di dalam beberapa syarah hadis ini. Nah, al-muhim Nabi SAW mencontohkannya. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau kita perhatikan sabda Nabi SAW ini, maka sebelum kita membahas faedah-faedah yang dapat kita petik darinya, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan yang pertama dari hadis Nabi SAW ini adalah bahwa setiap perbuatan pasti dengan niat. Tidak ada satupun amalan tanpa niat. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan kedua yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW ini adalah bahwa seseorang itu berpahala atau berdosa atas apa yang dia lakukan itu sangat bergantungan dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Nah, kesimpulan yang ketiga dari hadis ini adalah di mana Nabi SAW mencontohkan hijrah yang merupakan salah satu ibadah yang semestinya seseorang ketika melakukannya murni karena Allah. Tetapi manusia ketika melakukannya ada 2 macam. Ada yang melakukannya karena Allah dan ada yang melakukannya karena dunia yang ingin dia peroleh. Maka hijrah sebagai contoh dalam hadis ini mewakili seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Maka seluruh ibadah yang dilakukan oleh seseorang, dia mendapatkan pahala atau tidaknya itu sesuai dengan niat yang dia miliki di dalam hatinya ketika melakukannya. Meskipun mungkin perbuatan dia tersebut telah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tetapi karena dia tidak ikhlas ketika melakukannya, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika mensyarah hadis ini dan ulama-ulama lainnya, mereka mengatakan bahwa hadis Nabi SAW ini adalah barometer untuk amalan hati. Hadis Nabi yang mulia ini adalah barometer untuk amalan hati. Sedangkan untuk amalan eksternal, amalan anggota badan yang eksternal, lahiriah, barometernya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang nanti juga akan kita lewati, hadis kelima, di mana Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada petunjuk kami
di atasnya, maka amalan tersebut tertolak walaupun niat dia baik. Maka seluruh amalan hati dinilai dengan hadis yang pertama ini, dan seluruh amalan lahiriah dinilai dengan hadis Nabi SAW yang kedua tadi. Artinya jamaah, bahwa seandainya seseorang melakukan suatu ibadah yang mana ibadah yang ia lakukan tersebut sangat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sesuai dengan petunjuknya Nabi SAW, tetapi masalahnya dia tidak ikhlas ketika melakukannya, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, ada orang ikhlas banget dalam melakukan suatu ibadah, dalam bersedekah, dalam salat, haji, umrah dan sebagainya, tetapi tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi SAW, maka juga tidak mendapatkan pahala. Oleh karenanya di dalam Islam, suatu ibadah itu diterima oleh Allah dengan dua syarat ini. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kedua-duanya harus saling bertemu, tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Apabila dua syarat ini tidak ada pada ibadah seseorang, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Atau salah satunya ada dan yang lainnya tidak ada, maka ibadahnya juga tidak diterima oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak, yang paling lelah, yang paling letih dalam beramal. Fudail bin Iyadh, seorang ulama di masa tabi'in, menafsirkan ayat ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim pada ayat ini. Beliau mengatakan ahsanukum amala ay akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi SAW. Nah, amalan yang tidak memenuhi dua syarat ini atau salah satunya hanya menyeret seseorang ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Dan itulah salah satu dari dua penafsiran dari ayat Allah yang tertera pada surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashiyah. Ayat setelah itu, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia sudah lelah, letih beramal. Tasla naran hamiyah, tetapi justru masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena enggak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, atau sesuai dengan tuntunannya Nabi SAW tetapi tidak ikhlas karena manusia, karena riya. Nah, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita fokus kepada pembahasan yang pertama terkait niat, karena kita sedang di hadis yang berkaitan dengan niat. Di dalam hadis ini Nabi kita SAW mengatakan bahwa seluruh amalan itu pasti dengan niatnya. Dan amalan secara umum ada tiga. Amalan yang dilakukan oleh setiap orang secara umum ada tiga. Yang pertama, al-a'mal al-qalbiyah, amalan hati. Seperti ya tawakal kepada Allah, bertaubat, takut kepada Allah, optimis kepada Allah, ya, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Yang kedua adalah al-a'mal an-nutqiyah, amalan lisan, berbentuk ucapan, ya, berbentuk ucapan. Dan kata Syekh Utsaimin, amalan lisan adalah amalan yang paling banyak, ya, amalan lisan, amalan yang paling banyak. Amalan lisan lebih banyak daripada amalan hati, ya, bahkan lebih banyak dari amalan anggota tubuh. Maka ya Nabi SAW ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, dosa apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi sebutkan al-fam, mulut. Mulut. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang ketiga adalah al-amal al-jawarihiyah, amalan anggota tubuh, perbuatan yang dilakukan oleh tangan, oleh kedua kaki, dan yang semisal dengannya. Nah, tiga amalan ini masuk dalam keumuman hadis Nabi di atas, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan pasti dengan niat. Hanya saja dia mendapatkan pahala atau tidaknya itu sesuai dengan niatnya. Demikian penerjemahan hadis ini. Dan demikian yang dimaksud
dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in dan selainnya. Baik, sekarang kita bahas definisi niat. Kan di dalam hadis ini Nabi mengatakan semua amalan pasti dengan niat. Tak mungkin seorang melakukan sesuatu tanpa niat, dan dia mendapatkan pahala atau tidaknya atas perbuatan yang dia lakukan maka sesuai dengan niatnya. Apa sih niat itu? Definisi niat secara etimologi adalah al-qasdu. Ya, al-qasdu, tujuan. Ya, berkehendak. Nawaitu kada, saya berniat untuk melakukan ini, maksudnya bertujuan melakukan ini. Nah, itu niat. Dan pembahasan niat kata para ulama itu dalam dua perkara. Ini penting untuk dicatat. Pembahasan niat ya, atau medan pembahasan niat ada dua. Yang pertama bab akidah, yang kedua bab ibadah. Maka yang dimaksud dengan kalimat niat dalam pembahasan akidah adalah ikhlas karena Allah. Jadi jamaah kalau membaca buku para ulama membahas wajib berniat untuk Allah ketika kita beribadah kepada Allah, misalnya dari sisi akidah, ya, kita niatkan karena Allah. Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah, memurnikan tujuan hanya kepada Allah. Dan kalimat niat dalam pembahasan fikih ibadah itu ada dua maksudnya, tujuannya. Ada dua tujuannya. Yang pertama tamyizul ibadah anil adah, dan yang kedua tamyizul ibadah ba'dhiha min ba'd, untuk membedakan ibadah dengan suatu aktivitas yang dia bernilai adat, rutinitas biasa yang tidak bernilai ibadah. Yang kedua adalah untuk membedakan sebagian ibadah dengan sebagian ibadah lainnya yang serupa dengannya. Nanti dengan contoh akan menjadi lebih jelas. Saya ulangi, niat dalam bahasa para ulama di dua tempat. Yang pertama dalam masalah akidah. Maka ini maksud dengan kalimat niat dalam bahasa akidah adalah keikhlasan kepada Allah. Sedangkan niat dalam bab fikih ibadah itu diinginkan darinya dua perkara. Yang pertama untuk membedakan ibadah dengan adat. Contohnya, ada orang makan minum. Hukum asal makan minum apa? Adat, uruf, sesuatu yang biasa dilakukan, rutinitas biasa yang dilakukan oleh umuman manusia, bahkan hewan sekalipun. Tetapi ada orang ketika makan minum, sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah. Dan ada sebagian orang ketika dia makan minum, sejatinya dia sedang melakukan rutinitas biasa. Yang satunya makan dengan minum dengan tujuan agar sehat, dengan sehat agar bisa maksimal beribadah kepada Allah, mencari nafkah buat istri dan anak-anak serta keluarga yang lainnya. Maka makan minum yang dia lakukan bernilai ibadah. Yang satu lagi jadwal makan, memang saya makan pagi ya jadwal makan. Sarapan saya memang jam segini, saya makan siang biasa, jadwal makan siang. Ini jadwal makan siang saya. Nah, yang satunya melakukan hal tersebut bernilai ibadah, sedangkan yang satunya lagi bisa bernilai biasa-biasa saja. Contoh lainnya olahraga. Ya Sabtu Minggu ya jadwal saya olahraga, sekedar itu niatnya. Sedangkan yang satu lagi melakukannya dengan niat mudah-mudahan dengan saya berolahraga badan saya menjadi lebih sehat, sehingga saya bisa lebih efektif dalam beribadah kepada Allah. Saya bisa lebih sempurna dalam berjuang mencari nafkah buat anggota keluarga saya sebagai seorang suami yang berkewajiban dalam Islam mencari nafkah. Maka olahraga yang ia lakukan bisa bernilai ibadah. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan karena lalainya sebagian orang dari nilai-nilai ibadah kepada Allah, aktivitas ibadah bisa bernilai adat buat dia karena lalainya dia. Tetapi sebaliknya, suatu aktivitas yang bernilai adat awalnya berubah bisa bernilai ibadah tatkala yang melakukannya adalah orang-orang yang memahami fikih niat dalam beribadah kepada Allah. Contohnya, saya bacakan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ini faedah yang sangat bagus. Saya bacakan.
Walihada qala ba'dhu ahli al-'ilm. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ibadatu ahli al-ghaflah adat wa adatu ahli al-yaqadhah ibadat. Ibadatu ahli al-ghaflah adat mithalu man yaqumu wa yatawadda wa yusalli wa yathabu 'an al-'adah. Ibadahnya orang-orang yang lalai terkadang hanya bernilai rutinitas biasa. Sedangkan suatu rutinitas biasa itu bisa berubah bernilai ibadah tatkala yang melakukan orang-orang yang memahami fikih niat dalam melakukan sesuatu karena Allah. Contohnya kata beliau, ibadahnya orang lalai yang semestinya bernilai ibadah justru bernilai adat. Kata beliau, orang yang dia bangun kemudian berwudu, kemudian salat, kemudian pergi ke masjid, hanya dianggapkan ya di sini kebiasaannya setiap Jumat laki-laki ke masjid. Di sini kebiasaannya setiap Idul Fitri ya orang ke masjid, laki-laki dan kaum wanita. Nah, hanya sekedar itu. Maka ibadah yang dia lakukan semestinya bernilai ibadah justru bernilai adat, saking lalainya dia dari nilai-nilai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, karena fikihnya seseorang tentang niat karena Allah, suatu perbuatan yang hukum asalnya tidak bernilai ibadah di dalam Islam bisa berubah bernilai ibadah karena tatkala dia melakukannya dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan minum tadi. Contohnya seorang keluar dari rumahnya malam Minggu atau hari libur kerja, membawa istri dan anak-anaknya kulineran, ya, ataukah yang lainnya dengan niat apa? Niat karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan saya membahagiakan anggota keluarga. Maka perginya dia dari rumahnya bersama istri dan anak-anaknya, baik tujuannya kulineran atau ya jalan-jalan santai, liburan-liburan kecil, ya kecil-kecilan, bernilai ibadah tatkala yang melakukannya berniat karena Allah, saking dekatnya dia dengan Allah, saking pahamnya dia. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kedua terkait fikih niat dalam bab ibadah adalah untuk membedakan sebagian ibadah dengan sebagian ibadah lainnya yang sama, di mana antara dua ibadah tersebut tidak akan terbedakan kecuali dengan niat. Yanwi bidzalika at-tatawwu'. Soal niatnya salat sunnah. Yang satunya lagi juga salat 2 rakaat tapi niatnya salat yang wajib. Apa yang membedakan antara dua salat mereka ini? Sama-sama 2 rakaat. Nih, gerakannya sama, bacaannya sama. Yang membedakan antara dua ibadah ini apa? Niat. Nah, yang membedakan antara dua ibadah mereka adalah niat. Maka niat dalam pembahasan fikih ibadah ya, tujuannya ada 2 ini. Untuk membedakan ibadah dengan adat. Yang kedua, untuk membedakan sebagian ibadah dengan sebagian ibadah yang lainnya. Nah, baik, kemudian Syekh di sini mengatakan wa'alam anna niyyata mahalluhal qalb. Dan ketahuilah, niat itu tempatnya di hati. Kalau sudah diucapkan itu menjadi amalan eksternal, menjadi amalan lisan. Nah, kemudian kata beliau wala yuntaqu biha itlaqan. Niat itu tidak diucapkan sama sekali dalam kondisi apapun, dalam ibadah apapun. Kemudian beliau mengatakan li'annaka tata'abbadu liman ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Karena yang sedang engkau sembah, yang sedang engkau ibadahi adalah zat yang maha mengetahui khianat-khianat mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ia maha mengetahui apa yang di dalam hati hamba-hambanya. Walasta turidu an taquma baina yaday man la ya'lamu hatta yaqula atakallamu bima anwi liya'lama bih. Kamu tidak sedang berdiri di hadapan orang yang tidak mengetahui apa yang akan engkau ucapkan, apa yang ada di dalam hatimu, tapi engkau sedang berdiri di hadapan Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang akan engkau ucapkan. Kemudian kata beliau, wahli hada, oleh karena ini, karena Allah Maha tahu, Maha mengetahui, Maha mendengar,
lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in kanu yatalaffazuna bin niyyah. Ini pembahasan ilmiah ya. Oleh karenanya belum pernah ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga dari para sahabatnya bahwa mereka melafadzkan niat ketika melakukan salat, puasa ataukah ibadah yang lainnya. Sehingga kata beliau, walihada fannutqu biha sirran aw jaharan bid'atan yunha anha. Ini kata beliau Oleh karena mengucapkan niat baik secara sir ataukah secara jahar adalah suatu perkara baru dalam agama ini yang terlarang. Khilafan liman qala min ahli ilm. Ini berbeda dengan ucapan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa niat itu dilafadzkan secara jahar. Dan ada juga yang mengatakan dilafadzkan tetapi secara sir. Secara sir. Alasan mereka bukan dalil. Alasan mereka adalah rasional. Alasan mereka adalah logika. Apa alasannya? An yutabiqal qalbul lisan. Agar apa yang di hati dan lisan menjadi sama. Ini dalilnya logika, bukan riwayat dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan secara logika pun ini nggak bisa diterima katanya. Kenapa? Karena yang Allah lihat hati. Nanti akan saya bacakan ucapan Imam Nawawi. Seandainya dia mengucapkan nawaitu salat adz-dzuhr, salah ucap, dan dia sedang salat asar, niatnya juga salat asar, maka yang Allah lihat apa yang di dalam hatinya, bahwa itu adalah salat asar, bukan salat zuhur. Jelas? Innamal a'malu binniyat. Saya teruskan ucapan Syekh. Ya subhanallah. Subhanallah ini kalimat-kalimat yang seyogyanya kita ucapkan ketika kita terkejut melihat sesuatu yang mungkar. Ya. Bukan masya Allah. Kalau masya Allah ini diucapkan ketika kita kagum terhadap sesuatu. Jangan salah letak ya. Kita kadang lagi marah sama anak-anak, masya Allah kamu kok nakal banget hari ini. Berarti kagum dong sama kenakalannya. Ya kan? Coba perhatikan surat Al-Kahfi. Tiap Jumat kan kita baca surat Al-Kahfi. Walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Ya kan? Seandainya ketika engkau masuk ke kebunmu yang cantik, yang bagus, yang indah itu kamu ucapkan masya Allah. Ya. Jadi kalau lihat sesuatu yang terkejut, ya kita terkejut melihatnya sesuatu yang tidak harus dipuji, ya, itu subhanallah. Kalau sesuatu yang mengagumkan itu masya Allah. Masya Allah nak kamu udah mandi, masya Allah nak hafalan kamu dan nama, masya Allah nak kamu begini. Ya. Jangan hal yang buruk, masya Allah. Masya Allah dia ini jahat banget nih. Masya Allah suka banget gangguin orang nih. Berarti kagum dong sama kejahatannya. Itu subhanallah di situ. Atau la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah kalimat yang diucapkan kapan subhanallah, ya, atau Allahu akbar. Contohnya, prakteknya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'd turuqil Madinah wa ana junubun. Nah. فانخنست عنه ثم أتيت فقال أين كنت يا أبا هريرة قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المسلم لا ينجس حيا وميتا. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika aku berjumpa dengan Nabi SAW di salah satu jalan kota Madinah. Dan aku sedang junub, belum mandi junub maksudnya. Tak lama kemudian aku pergi sembunyi-sembunyi dari Nabi untuk mandi. Setelah itu datang lagi. Kemana saja kamu Abu Hurairah? Tanya Nabi kepada aku tadinya masih junub ya Rasulullah. Aku tidak ingin duduk bersamamu dan aku belum mandi junub. Dalam keadaan aku tidak suci. Ucap Abu Hurairah. Mendengar ucapan Abu Hurairah tersebut, Nabi SAW mengatakan subhanallah. Innal muslim la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis. Jadi nggak tepat ya kalau lagi marah sama orang, najis gua duduk sama lu. Ini terlalu sombong. Ya, sombongnya udah kebangetan ini. Karena muslim itu
bernajis, hayyan wa mayyita, hidup dan matinya, maksudnya anggota tubuhnya. Syahidnya adalah Nabi mengucapkan subhanallah, bukan masya Allah. Jelas? Atau Allahu akbar. Contohnya hadis Abu Waqid Al-Laitsi dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, kunna hudatsa wa ahdin bi kufr ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Famararna bi sidratin lil musyrikin yaqufuna indaha wa yanwutuna biha asliyatahum. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhat wa yusammunaha dhat anwar. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhat anwar kama lahum dhat anwar. Faqala Rasulullah Allahu akbar. Kami yang baru masuk Islam Pak, di dalam perang Hunain, ketika perang Hunain kami ikut serta bersama Nabi dan kami saat itu baru masuk Islam. Kata Abu Waqid, ya biasalah orang baru masuk Islam, nggak mungkin sesempurna orang yang sudah senior dalam Islam ketika berbicara, ketika meminta sesuatu. Suatu ketika kami melewati pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Jadi yang suka mengkeramatkan benda mati kaum musyrikin, ini perbuatannya Abu Lahab the Gang. Itu kebiasaannya Abu Lahab CS. Kami melewati pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Mereka iktikaf di bawah pohon bidara yang mereka keramatkan tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di situ agar senjata itu menjadi berkah. Ya. Maka ketika kami bertemu dengan Nabi, kami mengatakan, wahai Rasulullah, karena beliau baru masuk Islam, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat. Ya. Maka Nabi mendengar permintaan mereka ini mengatakan Allahu Akbar. Bukan Masya Allah, kalian ini ucapkan apa? Jadi jangan salah tempatkan ya. Kalau kita terkejut karena mendengar sesuatu yang tidak terpuji, yang tidak selayaknya, kita ucapkan Subhanallah. Subhanallah nak, jam segini kamu belum bangun nak. Subhanallah nak, kamu bilang apa tadi nak? Subhanallah, kamu kenapa begini? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan Masya Allah ya. Kalau kagum melihat sesuatu baru Masya Allah nak, kamu udah wangi. Masya Allah nak, udah mandi. Atau Tabarakallah ya. Barakallahu fiik. Dan ini indahnya seorang muslim ya. Muslim itu seperti Nabi katakan, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Mulutnya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan ini butuh dibiasakan jemaah. Kalau sudah terbiasa maka akan refleks nantinya. Coba antum lihat, orang kalau sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat baik, refleks langsung keluar baik. Sedikit terkejut, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kalau orang nggak terbiasa, begitu terkejut, buset. Tuh orang Jakarta kan, ada yang lebih kotor lagi, ya kan? Terkejut, buset dah katanya. Subhanallah. Mereka bisa, apa sulitnya dia bilang subhanallah? Nggak bisa, kenapa? Nggak terbiasa. Orang kalau terkejut, buset, apalagi? Ada yang lebih kotor lagi, yang ini tidak selayan. Sekedar contoh, kampret sebagian orang kalau lagi terkejut, ya kan? Apalagi ada yang bilang tempe dan sebagainya. Apa? Ya salam bagus. Ya. Kenapa nggak terbiasa? Dan ngerinya jamaah, kalau itu terbawa di detik-detik terakhir kita menghadap kepada Allah. Coba antum lihat ketika turbulensi pesawat, amat jarang kita melihat ada yang mengucapkan Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, jarang banget. Sebagian mereka ketika turbulensi pesawat nggak mengucapkan la ilaha illallah, bukan nggak mau, tapi malu sama kawannya yang di samping. Pada kawannya muslim, malu mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ ada kalimat Allah. Kenapa? Karena malu sama kawannya, dianggap penakut. Ya, gini doang sih udah takut. Emangnya untuk berzikir kepada Allah mesti dalam keadaan takut? Tapi orang sudah terbiasa turbulensi dikit, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan karena dia takut, tetapi karena dekatnya dengan Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Sedikit ada gangguan langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Baru sedikit bergerak pesawat, baru sedikit turbulensi dia sudah subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Sebagian orang karena tidak terbiasa memanggil Allah dalam kondisi di mana semestinya dia memanggil Allah, justru dia tidak mau memanggil Allah karena sombongnya dia. Karena biasanya kalau mengucapkan itu nanti
ledein, dibuli oleh kawannya, dianggap penakut, akhirnya terbawa sampai matinya. Ketika malaikat maut sudah terlihat di depan dua matanya, tidak sanggup untuk dia ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Ini perlu kita biasakan. Jemput anak, masya Allah nak hari ini ya kamu pulang tepat waktu. Anak kita mau berangkat, masya Allah nak ya hari ini kita nggak terlambat, alhamdulillah. Kita biasakan jamaah. Nah, itu sesuatu yang baik, kita butuh membiasakan diri dengannya sehingga menjadi refleks. Ya, biasakan dengan kebaikan agar refleks kita dengan kebaikan. Karena kalau sudah terbiasa dengan kejelekan, refleksnya pun dengan kejelekan. Nah, baik. Kata beliau, ya subhanallah. Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari logika yang mereka sebutkan ini? Apa logikanya tadi? Bahwa melafadzkan niat tujuannya agar cocok, agar sama apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Nah, apakah Rasulullah nggak tahu logika yang seperti ini? Seandainya ini menjadi dasar hukum, logika ini menjadi dasar hukum untuk ini, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan akan menjelaskannya kepada manusia. Karena ini masalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannah illa qad bayyant, wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nar illa qad bayyant." Tiada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah, ke surganya, kecuali telah aku jelaskan. Sebagaimana tiada sesuatu yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah, kecuali aku telah memperingatkannya kepada kalian. Sampai-sampai beliau sebutkan cerita lucu nih ya, lucu tapi menyedihkan. Wa yudhkar, disebutkan, anna amiyan min ahli Najd kana fil masjidil haram arada an yusalli salat adh-dhuhr wa ila janibi rajul la ya'rifu illa al-jahr bin niyyah. Ini cerita impor ya. Kisah ya, impor. Kata beliau, ada sebuah cerita dari masyarakat Najd yang ada di Taif saat ini. Dia sedang berada di dalam Masjidil Haram, hendak salat zuhur. Di sampingnya ada seseorang yang mau salat dan dia menjaharkan niatnya. Emang selalu menjaharkan niatnya. Walamma uqimat salatu zuhur, begitu iqamat salat zuhur dikumandangkan, qala ar-rajul alladhi kana yantiqu bin-niyyah, maka orang yang suka melafadzkan niat ini tadi langsung mengucapkan, Allahumma inni nawaitu an usalli salat adh-dhuhr 4 raka'atin khalfa imam al-masjidil haram. Ya Allah, aku berniat salat zuhur 4 rakaat karena Allah semata di belakang imamnya Masjidil Haram. Ya, orang awam ini yang di sampingnya nggak biasa dengan menjahar niat, walamma arada an yukabbir. Ketika orang yang mau melafadzkan niat tadi ngangkat tangannya bertakbir, langsung ditegur oleh orang awam dari Najd tadi. Dia bilang, isbir, tunggu dulu. Kamu baru menyebutkan salat zuhur 4 rakaat karena Allah dan di belakang imam Masjidil Haram. Kamu belum menyebutkan tanggal berapa, hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Fata'ajjaba rajul. Ini orang awam yang negur ini. Logika sehat dia membuat dia menegur orang ini. Tunggu dulu, kamu belum sebutkan ini tanggal berapa, ini hari apa, dan ini tahun apa. Kata orang ini kepadanya. Baik. Kemudian saya bacakan di sini ucapan Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dari kitab beliau Rawdatul Talibin. Beliau mengatakan ketika membahas tentang puasa, wala yasihhu as-shaum illa biniyah. Puasa itu tidak sah kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalb, dan tempatnya niat di hati, kata Imam An-Nawawi. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilaf. Dan semua ulama sepakat bahwa melafadzkan niat bukanlah syarat. Memang ada sebagian ulama Syafi'iyah yang belakangan dan ulama Hanafiyah yang menganjurkan talaffuz bin niat seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi atas logika yang beliau sebutkan di atas tadi beserta bantahannya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim hidup di abad ke-7 atau 8 Hijriah, di dalam kitab beliau As-Salah beliau mengatakan,
walam yakun yaqulu qabla dhalika nawaitu an usalli kadha wa kadha mustaqbil al-qiblah 4 raka'atin fariidat al-waqti adaan lillahi ta'ala imaman wala kalimah wahidah min dhalik. Kata beliau, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi setiap kali hendak salat mengucapkan nawaitu usolli mustaqbilal qiblah 4 rakaat wa adaan lillahi ta'ala, baik sebagai imam ataukah sebagai makmum atau kalimat-kalimat yang serupa dengan ini. Dari seluruh salat yang telah beliau lakukan sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan ini. Sedangkan di sana ada pembahasan perbuatan-perbuatan yang tidak lebih penting dari salat, ada penjelasannya. Doa keluar masuk WC aja ada riwayatnya. Padahal tidak lebih sering daripada salat yang disaksikan oleh para sahabat. Kan beliau salat minimal 5 waktu di depan para sahabat Nabi. Belum lagi salat-salat sunnah beliau yang disaksikan oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang-orang terdekatnya. Minimal mereka menyaksikan 5 waktu salat Nabi lakukan di depan mereka. Ditambah lagi salat-salat sunnah beliau yang disaksikan oleh keluarga dan teman-teman dekatnya. Selama 23 tahun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi melafazkan niat baik sebelum salat atau ke ibadah yang lain. Nah, sedangkan para sahabat selalu menyaksikannya. Kemudian kata beliau, faqad naqala anhu ashabu harakatihi wa sakanatihi wa ihatihi hatta yatraba lihiyati fi shalah. Padahal para sahabat telah meriwayatkan kepada kita gerakan-gerakan salat Nabi ketika beliau dalam, dan bagaimana bentuk, bahkan jenggot beliau yang bergerak-gerak ketika salat itu mereka riwayatkan kepada kita detailnya. Perhatian para sahabat Nabi terhadap ucapan dan perbuatan Nabi, dan mereka menukilkannya kepada kita. Jadi nggak mungkin lafaz niat yang terucap 5 kali sehari di depan mereka, belum lagi di salat-salat sunnah lainnya, tidak teriwayatkan kepada kita seandainya ada. Gak mungkin dong Aisyah juga lupa meriwayatkannya. Ya, istri-istri beliau yang lainnya, menantu-menantu beliau, Abu Bakar, Umar, dan para sahabat beliau yang lainnya. Kemudian saya bacakan di sini ucapan para ulama, dan sekali lagi saya ingatkan ini pembahasan ilmiah. Fatwa para ulama ya. Saya bacakan dari Majmu' Fatawa Al-Imam An-Nawawi. Afwan, Majmu' Syarh Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, fa innawa biqalbihi wa lam yatalaffaz bilisanihi ajza'ahu 'ala al-madhhab. Seandainya dia berniat dengan hatinya dan tidak melafadzkan dengan lisannya, maka sudah cukup menurut madhab ini, Syafi'i maksudnya. Wa bihi qata'al jumhur, dan inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Syafi'i, kata Imam Nawawi. Wa fihi al-wajh alladhi dzakara al-musannif wa dzakara ghairuhu wa qala sahibul hawi wa huwa qawlu Abdullah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Namun ada sebagian ulama Syafi'iyah, di antaranya kata beliau Abu Abdullah Az-Zubairi, yang berpendapat tidak cukup sampai dia mempertemukan apa yang di dalam hatinya dengan melafadzkannya di lisannya. Nah, dan kaidah kita umat Islam, kalau terjadi perselisihan di antara ulama, kaidahnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah Nabi menjadi pemutusnya. Nabi mengatakan, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Uddu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu bimbingan dari Nabi kita. Apabila di antara kalian ada yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku. Apa bimbingan Nabi? Apakah Nabi mengatakan bergabunglah ke partai ini, ikutlah media ini, bergabunglah ke yayasan ini, ikutilah Ustadz alumni Timur Tengah, alumni ini, alumni itu? Enggak. Perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ya, sunnah Nabi universal. Nah, dan dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian, bagaimanapun dahsyatnya syubhat di luar sana, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara baru di dalam agama. Nah, tinggal kita lihat apakah Nabi, para khulafa ar-rasyidun
dan para sahabat yang melafadzkannya atau tidak. Kalau tidak, maka kita katakan maaf. Perintah Nabi, kalau umat beliau berselisih, saya diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, sunnah para sahabatnya, khususnya para khulafa ar-rasyidin, dan menggigitnya dengan gigi geram saya. Nah, pendapat orang lain saya muliakan. Ya, dia punya hak ya untuk mengatakan sesuatu, ya silahkan. Tapi kalau ditanya, ini alasan saya. Nah, baik. Kemudian kata Imam Nawawi, Abu Abdullah Az-Zubairi berpendapat niat itu juga harus dilafadzkan karena dia mengambil ucapannya Imam Syafi'i dalam masalah haji. Dalam masalah haji, di mana Imam Syafi'i mengatakan idza nawa hajjan aw umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin nutq. Haji atau umrah apabila dia telah berniat itu sudah cukup walaupun dia tidak melafadzkannya. Berbeda dengan salat. La tasihhu illa bin nutq. Salat itu tidak sah kecuali dengan pengucapan. Abu Abdullah Az-Zubairi mengira bahwa maksud Imam Syafi'i melafadzkan niat. Padahal maksud Imam Syafi'i pengucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus diucapkan, enggak cukup di hati. Maka kata Imam Nawawi, qala ashabuna, ulama-ulama kami dalam mazhab Syafi'i mengomentari pemahaman Abu Abdullah Az-Zubairi terhadap ucapan Imam Syafi'i ini dengan mengatakan ghalata hadzal qa'il, sungguh telah keliru Abu Abdullah Az-Zubairi ini. Wa laysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza. Karena maksud Imam Syafi'i salat itu harus diucapkan, pembukaannya harus dengan diucapkan, bukan melafadzkannya. Bal muraduh takbir, bahkan maksud beliau adalah takbir, itu harus diucapkan sebagai pembuka salat. Nah, kemudian kata beliau, walau talaffadha bi lisani wa lam yanwi bi qalbi lam tanaqid salatu bil ijma'. Oleh karenanya sepakat seluruh ulama Islam, seandainya seseorang melafazkan dengan lisannya tetapi di hatinya dia belum berniat, maka salatnya itu enggak sah. Menunjukkan apa? Yang menjadi patokan adalah yang dia di hati. Kemudian sebaliknya kata beliau, walau nawa biqalbihi salat adh-dhuhr wa jara ala lisani salatul 'asr in 'aqadat salatul dhuhr, kata Imam An-Nawawi. Seandainya dia berniat dengan hatinya salat zuhur, tetapi pada lisannya salah ucap, terucap salat asar, maka yang teranggap sebagai salat zuhur. Innamal a'malu binniyah. Baik, kawan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya bacakan pertanyaan yang diutarakan kepada Syekh bin Bas dan jawabannya beliau. Ditanyakan kepada beliau, idza talaffatu fi dakhilil masjid wa qultu Allahumma inni nawaitu al-wudu' li salatil 'asr mathalan aw nawaitu shalah bi hadhihi at-tariqah, hal hadha yu'tabaru bid'ah? Wahai Syekh, seandainya ketika saya di dalam masjid, ketika berwudu saya melafadzkan niat saya nawaitul wudu, atau ketika saya mau salat saya mengucapkan nawaitus salah, apakah ini perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama? Maka kata beliau, laisa talaffudhu bin niyyah la fi salati wala fil wudu bi masyhur. Melafadzkan niat itu sama sekali tidak disyariatkan, baik menjelang salat maupun menjelang wudu ataukah ibadah yang lainnya. Li'anna niyyata mahalluhal qalb. Karena niat itu tempatnya di hati. Dengan seorang pergi ke salat dengan niat dia akan melakukan salat ini, salat itu, udah cukup, itulah niat. Dia tidak harus melafadzkannya. Nabi SAW tidak mencontohkannya, para sahabatnya juga tidak, para tabi'in tidak, tabi'un tabi'in tidak, bahkan 4 imam madhab juga tidak. Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan, juga kepada ulama-ulama yang lainnya. Jawabannya semuanya sama. Jawabannya semuanya sama. Jadi kesimpulan terkait melafadzkan niat jamaah yang dimuliakan Allah adalah tidak dianjurkan. Kenapa? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, ya, secara logika niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, secara etimologi bahasa, niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Oleh karena yang kata Syekh Utsaimin, orang yang melafadzkan niat, dia tidak sekedar menyelisihi sunnah Nabi, tetapi dia juga menyelisihi logika yang sehat, akal. Karena logika yang sehat, niat itu di hati, bukan di lisan. Nah, maka niat tidak dianjurkan untuk dilafadzkan baik menjelang salat maupun menjelang puasa ataukah yang lainnya. Karena apa? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW, para sahabatnya.
Bahkan para tabi'in, dan 4 imam mazhab sekalipun tidak ada yang berpendapat demikian. Ulama Syafi'iyah memang ada, sebagian mereka berpendapat dianjurkan, sebagiannya tidak. Dan Imam Nawawi tadi menegaskan, jumhur berpendapat niat itu di hati dan cukup, tidak harus diucapkan. Itu jumhurnya Syafi'iyah. Nah, tapi Syafi'iyah yang datang belakangan, bukan ulama-ulama Syafi'i yang bertemu langsung dengan Imam Syafi'i. Ada murid-murid Imam Syafi'i yang bertemu langsung dengan Imam Syafi'i. Contohnya Rabi', ya. Contohnya Rabi'ah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada yang disebut ulama Syafi'iyah yang datang setelah abad 400 Hijriah, 500 Hijriah, dan seterusnya, dan tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, dan mereka disebut Syafi'iyah. Nah, ulama-ulama yang datang setelah itu ada yang berpendapat dilafalkan, ada yang tidak. Dan Imam Syafi'i menegaskan tadi, Imam Nawawi menegaskan tadi, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan tidak harus dilafalkan. Nah, jadi dari Nabi nggak ada sunnahnya, para sahabatnya tidak. Secara umum, khulafa Rasyidin khususnya juga tidak, tabi'in juga tidak, tabi'ut tabi'in juga tidak, 4 mazhab juga sekali. Semuanya tidak ada yang berpendapat niat itu dilafalkan. Walaupun ulama-ulama mazhab yang datang belakangan ada yang berpendapat dianjurkan, bahkan ada yang berpendapat syarat sah, dan ada yang berpendapat tidak. Nah, kemudian dia juga menyelisih akal sehat, logika yang sehat. Bagaimana dia memberitahukan kepada Allah yang maha tahu. Ya. Kedua, berikutnya dia menyelisih akal. Ya. Karena niat itu di dalam hati. Oleh karena kalau berbeda apa yang di hati dengan di lisan ketika dia salat, yang dilihat apa yang di dalam hati. Dia berniat salat zuhur, terucap salat asar, maka yang ternilai salat zuhur bukan asar, menunjukkan nggak ada pengaruhnya apa yang dia ucapkan dari niat di dalam hatinya. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimanallah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada beberapa syubhat yang dijadikan sebagai dalil untuk melafadzkan niat. Contohnya ucapan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan ketika mengambil ihram. Nah, di sini kan mengucapkan, yang kata para ulama ini bukan niat. Ini zikir yang dianjurkan untuk diucapkan dengan jelas ketika seorang melakukannya. Yang kedua, kita katakan ini ada dalilnya dari Nabi. Sekarang kalau mengucapkan nawaitu shalah, nawaitu shauma ghadin, ya, lillahi ta'ala, mana dalilnya? Baik ucapan dari Nabi, perbuatan, ataukah ikrar Nabi kepada perbuatan para sahabat yang ada. Dan ini pun bukan niat. Kenapa? Karena mereka sudah berniat sebelumnya. Kalau nggak niat, nggak mungkin sampai ke mikot. Mungkin tiba-tiba bangun sudah di mikot Bir Ali, baru ucapkan labbaik Allahumma umrah. Nggak mungkin. Pasti dia sudah berniat dari rumahnya, berangkat, beli tiket, sudah berniat untuk umrah. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah ya, kata para ulama, seandainya Allah mewajibkan kita melakukan suatu amalan tanpa niat, maka ini sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya. Coba lakukan sesuatu tanpa niat, tidak ada yang mampu. Ini untuk apa lagi dilafalkan? Nah, baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Justru menganjurkan lafaz niat. Di samping itu adalah menyelisih sunnah Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan 4 imam mazhab. Ini juga menyusahkan masyarakat. Bayangkan kalau dia masuk ke masjid, imamnya udah hampir ruku. Sebagian orang terkeluput dari ruku gara-gara lafaz niat. Dia udah buru-buru lari, imamnya udah murung, dikit lagi lah, nggak selesai dari lafaz niat, imamnya udah bangun dari ruku. Tapi kalau orang ikut sunnah tadi, begitu imam ruku langsung masuk Allahu Akbar, subhanallah, dapat. Tapi kalau lafaz niat dulu, imamnya udah ruku, begitu dia masuk, usolli fardhu 4 rakaatin lillahi ta'ala, imamnya udah bangkit dari ruku, nggak dapat 1 rakaat. Ya, ikut sunnah jauh lebih mudah, lebih simpel. Ngapain menyusahkan diri dengan suatu ibadah yang Nabi nggak anjurkan? Pahala nggak dapat, susah lagi, ribet lagi. Udah ribet nggak dapat pahala lagi. Nah, udah ribet nggak dapat. Sebagian orang mengatakan nggak bisa Ustaz, nggak bisa saya sholat kalau nggak lafaz niat.
Justru nggak bisa Anda sholat kalau diperintahkan harus tanpa niat. Keluarnya kita dari rumah itu udah niat. Jamaah sekarang mungkin nggak sampai ke sini tanpa niat tadi. Enggak, Ustaz Nanan bangun tidur tiba-tiba udah di masjid tabayun. Mungkin kan? Pasti karena udah ada niat. Dari rumah mau ikut kajian, itu juga mau sholat zuhur. Ketika kita berwudu itu niat. Selama antara niat tersebut dengan perbuatan tersebut tiada tujuan lain yang memutuskannya. Ya, misalkan dia pergi ke masjid untuk salat, tiba-tiba di tengah jalan berubah niatnya, harus ke rumah sakit dulu, menjenguk anak yang sakit. Nah, dari rumah sakit nanti dia berniat lagi ke masjid. Maka niat itu tidak dilafadzkan, tidak dilisan, bahkan di dalam hati pun tidak dilafadzkan. Ada niat dilafadzkan, bukan di lisan tapi di hati. Memang dia nggak mengucapkan, tapi dia niat. Di dalam hatinya terlafadzkan nawaitu usolli zuhur, tapi dalam hati itu juga tidak, itu juga sudah melafadzkan. Niat itu adalah kesadaran dan pengetahuannya hati terhadap apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita melakukannya kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia. Bayangkan jamaah, sebagian orang yang melafadzkan niat, kasihan lihatnya. Ributnya luar biasa. Sampai-sampai sebagian mereka was-was. Saya berulang kali mendapati sebagian orang seperti ini. Kita udah ruku, dia belum selesai talafuznya. Saking was-wasnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kita udah bangkit dari ruku, dia lafaz niat aja belum selesai, Pak. Padahal masuk bareng kita. Ada sebagian mereka berpendapat harus berbarengan dengan gerakan tangan. Gak boleh lambat, gak boleh duluan sedikit pun. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Lebih 1 detik nih. Ulangi lagi 4 raka'atin lillahi ta'ala. Terlalu cepat, 1 menit. Dari 1 detik. Diulangi lagi. Kita udah ruku. Dia belum selesai dari melafadzkannya. Kasihan kan? Kalau dia ikut sunnah Nabi, tak perlu seribet itu. Ada sunnah Nabi, ngapain buat sunnah lain? Nah, kalau dia ungkap, saya udah biasa seperti ini, tundukkan hawa nafsu kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlogika dengan agama Allah. Jangan berfilsafat di depan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bermantik di depan hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang olehnya, terimalah. Kita tidak lebih tahu tentang ibadah kepada Allah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin ada satu ritual ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah, Nabi meninggal belum menyampaikan. Mustahil. Karena di dalam ayat ketiga dari surat Al-Maidah Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nah, para sahabat 5 waktu sholat di belakang Nabi. Istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat dekat beliau menyaksikan sholat tahajud beliau, sholat sunnah beliau. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan Nabi melafadzkan niat. Padahal mereka menyebutkan kalau Nabi sholat zuhur jenggotnya bergerak-gerak, menunjukkan beliau membaca. Ya, Abu Hurairah menyebutkan Nabi setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah ada jeda diam sebentar. Kemudian aku bertanya, apa yang engkau bacakan di situ ya Rasulullah? Nabi pun menjawab doa istiftah, Allahumma ba'id baini. Segitu detailnya perhatian mereka terhadap perbuatan Nabi dan periwayatan mereka tentang Nabi kepada kita. Seandainya niat dilafalkan, pasti ada riwayatnya dari mereka. Dan logika bukan dasar hukum dalam Islam. Dasar hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma dan qiyas. Maka kesimpulannya pelafatan niat yang pertama tidak ada dalil dari Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in dan 4 imam mazhab. Yang kedua, menyelisih akal yang sehat. Yang ketiga, menyelisih bahasa Arab, karena bahasa Arab niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Yang berikutnya, membuat ribet, buat syariat sendiri, ya, buat syariat sendiri. Ujung-ujungnya alasannya logika. Biar sesuai, biar lebih khusyuk. Apakah kita lebih khusyuk salatnya daripada Nabi SAW, para sahabat? Maka para ulama mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairu min al-ijtihadi fil bidah. Sederhana dalam beribadah, biasa-biasa saja, tapi sesuai dengan sunnah Nabi, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi tanpa sunnah dari Nabi SAW. Ini kaidah.
Hendaknya ini dicatat dengan tinta emas. Al-iqtisadu fi sunnah khair min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, biasa-biasa saja dalam beribadah, tetapi di atas sunnah Nabi itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu ibadah tanpa tuntunan dari Nabi SAW. Bukankah kita semua menghafal ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aisyah mengatakan kalau Nabi salat, yang pertama kali terdengar dari mulut Nabi adalah takbiratul ihram, Allahu akbar, dalam Sahih Bukhari. Seandainya terdengar selain itu pasti beliau riwayat. Bahkan lebih panjang dari itu, Anda melihat beberapa jamaah sekarang bukan lagi niat yang dilafazkan, lebih dari niat. Sebagian mereka ketika berdiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usolli fardhu. Isti'adzah, basmalah, surat, lafaz niat. Masya Allah, ribet banget. Ribet banget. Itu kalau lafaz niat, kalau salat jenazah gimana lafaznya? Salat jenazah. Nawaitu salatul jenazah di Masjidil Haram, jenazahnya ada 2, 3, 4 laki perempuan. Terus kalau dia jamak salat gimana lafaz niatnya? Nawaitu salatul zuhri jam'an taqdim jam'at taqsir rak'ataini lillahi ta'ala, adaan atau qadaan? Karena di situ ada qada, ada adaan, ya kan? Sebenarnya secara logika tidak adanya konteks khusus tentang lafaz niat yang disebutkan itu menunjukkan ketidakadaannya dia dalam Islam. Coba buka seluruh fikih, ada nggak konteks baku? Kalau sesuatu itu ada dalam Islam kan pasti ada konteksnya. Doa sujud ini, doa ruku ini, ya kan? Ketika duduk antara dua sujud, ini doanya, ini dalilnya. Coba sekarang yang mau berpendapat niat itu dilafazkan, kita tanyakan apa konteksnya? Bagaimana konteksnya? Kalau dia sebutkan ini, kita tanya kalau sholat jenazah bagaimana konteksnya? Oh ini, sholat jamak gimana konteksnya? Sholat sunnah qadha. Kan ada orang terluput dari sholat sunnah qabliyah subuh. Dia bisa melakukannya setelah sholat subuh atau di waktu duha, atau dia mengqadha sholat malam yang terluput. Bagaimana konteks niatnya? Kalau dia sebutkan ini, kita baru tutup dengan pertanyaan, konteks-konteks tersebut datangnya dari siapa? Dari Nabi, dari para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab, ataukah dari siapa? Ya udahlah, agama ini cukup sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa gorengna wa update-na wa upgrade-na. Jangan. Cukup sami'na wa ata'na. Kita tidak lebih paham tentang jalan menuju surga dibandingkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita tidak akan lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah daripada Nabi dan para sahabatnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada murid-muridnya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Dalam masalah agama ini kalian cukup mengikuti, enggak usah buat perkara-perkara baru. Karena modal untuk masuk surga sudah dicukupi untuk kalian oleh Nabi SAW dan para sahabat. Masalah dunia boleh update, silahkan. Masalah agama ya jangan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ada pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya jika memberi upah kepada seseorang yang bisa meruqyah sekaligus bisa total? Apakah benar jika kita memberi upah sebagai infak, bukan karet, kepadanya sekali Tuhan dan ruqyah itu haram? Masya Allah, ahsan. Berarti pertanyaannya Pak, hukum memberikan upah kepada yang membekam. Di sini ada hal yang harus dibedakan. Upah namanya ujrah dalam bab fikih. Satu lagi pemberian yang dia bukan berbentuk upah, itu namanya ja'alah. Kalau bukan upah, sepakat ulama boleh. Upah itu adalah nominalitas tertentu yang terjadi negosiasi dan mereka sepakati. Itu namanya upah. Saya akan bekam Bapak, tapi bayarnya sekian, 100.000 Pak. Mau? Saya bekam. Itu namanya upah.
Tetapi kalau saya bekam si A, saya tidak menentukan jumlahnya berapa. Tiba-tiba diberikan, saya terima, ini namanya bukan upah, ini namanya ja'alah. Harus dibedakan. Contohnya, seorang mengajarkan Al-Quran. Dia nggak mengatakan, saya akan mengajarin kamu Al-Quran setiap hari, tapi upahnya sekian. Itu namanya upah. Dan itu pun Nabi mengatakan, itu pun khilaf di antara ulama. Karena ada hadis khusus, orang yang paling berhak mengambil upah adalah Al-Quran, kitabullah. Adapun kalau tidak dia tentukan nominalnya, tidak ada negosiasi sebelumnya yang disepakati, itu namanya ja'alah, sepakat ulama, dia boleh menerima yang tidak ada khilaf di antara ulama. Nah, kita kembalikan kepada pemberian kepada si pembekam tadi. Kalau yang ja'alah tidak ada masalah. Tapi kalau itu upah, Pak, ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Yang Nabi menyebutkan seburuk-buruk penghasilan adalah hasil bekam, zina dan semisal dengannya. Sebagian ulama berpendapat tidak haram. Kenapa? Karena kalau haram nggak mungkin Nabi memberikannya kepada orang yang membekamnya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Karena kalau itu haram, maka si penerima akan ditegur oleh Nabi untuk tidak menerimanya, dan nggak mungkin Nabi memberinya. Tapi alasan ini dijawab oleh sebagian ulama bahwa Nabi berikan itu ja'alah, bukan upah. Karena sahabat tadi tidak menegosiasi jumlahnya dengan nominal tertentu, kemudian mereka sepakati dengan Nabi, itu ja'alah, bukan ujrah. Maka tidak masuk ke dalam hal ini. Nah, dan sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi mengucapkan sebaik-baik, seburuk-buruk penghasilan di antaranya adalah bekam. Sebagian ulama ada yang menjelaskannya bukan sebagai dalil haramnya hasil upah, tetapi disebutkan kotor secara hissi karena memang melakukan bekam di masa dahulu itu dengan menggunakan tanduknya seekor hewan, kemudian ditusukkan di bagian bekam, kemudian dihirup dengan mulut, sehingga sangat besar potensi darah kotor tersebut mengenai mulutnya. Bukan seperti bekam modern hari ini. Nah, kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya dia tidak menentukan upahnya, silahkan seikhlasnya, semaunya, maka tidak mengapa. Dan sebagian ulama berpendapat seandainya dia tidak ada profesi lain dan itu yang sudah berjalan untuk memberi nafkah kepada anggota keluarganya, dia juga mengeluarkan modal beli alat listrik dan yang lain-lainnya, maka insyaallah ya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Selanjutnya mohon pencerahannya, apakah ada berdoa saat sujud sama juga dengan adab doa di luar sujud dengan menggunakan adab-adab seperti memuji Allah, bersolawat, mengucapkan asmaul husna, dan apakah jika doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia, apakah harus dalam hati doanya? Masya Allah. Lebih utama di mana dalam berdoa dalam sujud atau sebelum salam? Masya Allah. 3 pertanyaannya, Pak. Yang pertama, bolehkah berdoa di dalam sujud dengan selain bahasa Arab? Yang kedua, manakah yang lebih afdal antara doa di dalam sujud dengan sebelum salam? Yang ketiga, apakah adab berdoa ketika di dalam sujud itu sama dengan adab berdoa di luar sujud? 3 pertanyaannya, Pak. Bisa kajian sampai jam 12 siang. Kita jawab yang pertama dulu, Pak ya. Tentunya berbeda. Kenapa berbeda? Yang pertama, sujud lebih singkat waktunya daripada yang lainnya. Ini secara umum. Tapi secara umum juga bisa dikatakan sama dari adab-adab umumnya, yaitu memuji Allah, merendahkan diri, menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Tapi secara umum nggak beda. Beda di luar sujud dia mengangkat doa secara umum, ya kan? Dia mengangkat doa, memanjangkan pujian kepada Allah dengan berselawat kepada Nabi dalam sujud. Nggak mungkin itu dilakukan sepanjang itu. Nah, jadi nggak bisa dikatakan sama secara mutlak dan tidak pula dikatakan berbeda secara mutlak. Nah, yang jelas hadis Nabi berbunyi umum, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka hendaknya dia memperbanyak doa di dalamnya. Kemudian di sini ingin saya ingatkan bahwa sujud tidak hanya di rakaat terakhir. Karena sebagian jamaah salat itu memanjangkan sujudnya hanya di rakaat terakhir, sengaja hanya di rakaat terakhir. Ini justru menjadi bid'ah kata para ulama.
kecuali bertepatan dia ingat, baru ingat di sholat rakaat terakhir, itu nggak masalah. Tapi kalau dia khususkan hanya di sholat di rakaat terakhir, ini termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Karena Nabi tidak mengkhususkan di rakaat terakhir. Nabi sebutkan setiap sujud. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, sholat wajib, sholat sunnah, ya, sholat qadha ataukah sholat ada. Kemudian terkait hukum berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sujud. Para ulama khilaf di antara mereka. Sebagian ulama berpendapat harus dengan bahasa Arab. Dan pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan selain bahasa Arab. Dan pendapat kedua yang mengatakan boleh dengan selain bahasa Arab ini lebih kuat. Kenapa? Karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, hadis Nabi berbunyi umum, perbanyaklah doa ketika sujud. Karena itulah kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Ketika Nabi berkata demikian, umat Nabi ada yang paham bahasa Arab, ada yang tidak paham bahasa Arab enggak? Umat Nabi ada yang Arab, ada yang non-Arab kan? Nabi enggak rinci harus dengan bahasa Arab. Alasan yang kedua, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dan dia cuma mampu dengan bahasa yang dia miliki. Dan doa bagian dari takwa kepada Allah. Alasan yang ketiga, apa yang membedakan antara bahasa selain Arab dengan bahasa Arab? Apakah kalau orang Arab ngobrol dalam sholat nggak batal sholatnya karena mereka pakai bahasa Arab ngobrolnya? Hah? Ini logika ilmiahnya kata sebagian ulama. Kalau orang Arab ngobrol dalam sholat, apakah sholatnya nggak batal karena bahasa yang dia pakai bahasa Arab? Habis sholat, kif halak, wainak, kif halak. Batal nggak sholatnya? Hah? Bisa nggak batal karena bahasa Arab? Menunjukkan apa? Nggak ada ngaruhnya bahasa Arab dengan selain bahasa Arab, sama-sama ucapan manusia, sama-sama kalam. Maka apa yang membedakan bahasa Arab dengan selain orang Arab? Orang Arab kalau doa dengan doa yang bukan dari Al-Quran dan hadis, pakai bahasa Arab, ada dinamakan kalam juga. Ucapan manusia lainnya yang selain bahasa Arab juga dinamakan kalam. Dan ini lebih hikmah kata para ulama, karena sebagian orang dia ingin berdoa dengan sesuatu yang dia butuhkan dan dia nggak hafal doa yang dari Al-Quran dan hadis. Kalau harus pakai bahasa Arab, dia nggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab, karena alasan-alasan di atas. Pertanyaan yang ketiga, manakah yang lebih afdal antara doa di dalam sujud dan sebelum salam? Jawabannya tidak diragukan sama sekali, 1000%. Doa paling afdal adalah ketika sujud. Kenapa? Karena hadis Nabi tadi yang memerintahkan kita khusus untuk memperbanyak doa dalam sujud. Yang kedua, tidak ada bentuk ibadah yang lebih merendahkan diri seorang hamba kepada sang penciptanya dan lebih dicintai oleh Allah daripada bentuk sujud. Dia meletakkan keningnya, simbol kemuliaan dan kehormatannya di tanah dengan bentuk yang menghinakan dirinya. Maka sujud dalam Islam tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, akan aku perintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Nih, sekaligus nasihat buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu, dengar Bu, pasangin dulu telinganya baik-baik Bu ya, dan lapangkan dadanya. Secantik apapun ibu, setinggi apapun karir ibu, sekaya apapun ibu, walaupun uang ibu lebih banyak dipakai dalam belanja sehari-hari dalam rumah tangga, ingat Bu, jangan sekali-kali mengeraskan suara, jangan sekali-kali ya memarahi suami, jangan sekali-kali menjadi pemimpin dan mengambil tongkat pemimpinan rumah tangga dari tangannya suami. Ingat hadis ini. Meskipun anti sangat cantik, sangat kaya, tinggi sekali karirnya, sedangkan satu sosial suami anti di bawah anti, ingat hadis Nabi ini. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk, akan aku perintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suami mereka. Baik, kita kembali kepada inti pertanyaan, bahwa doa di dalam sujud itu lebih afdal. Maka dari sini saya ingatkan, nggak boleh seorang anak sujud di kaki ibunya, nggak boleh, haram. Karena lulus ya dari suatu pendidikan, ingin berbakti, menghormati ibu, dia sujud, nggak boleh, haram. Banyak cara lain, ambil beliau, cium beliau, gendong beliau, bawa umroh, gendong dia di depan Ka'bah, kan bisa, ya kan? Iya.
bawa dia haji, umroh, dorong dia dengan kursi roda walaupun dia masih mampu jalan. Bukan dengan sujud. Seandainya sujud adalah simbol penghormatan kepada orang tua, niscaya para sahabat sudah sujud di depan Nabi. Ke Nabi aja nggak boleh sujud. Nah, dan itu sering terjadi di Indonesia. Apakah langsung jatuh syirik? Dilihat kalau dia melakukannya dengan tujuan adab, bukan syirik tapi dosa. Karena kalau secara mutlak itu syirik, nggak mungkin saudara-saudara Nabi Yusuf melakukannya kepada Nabi Yusuf. Karena sesuatu yang hukumnya syirik itu tidak berubah-ubah hukumnya dalam semua syariat. Tapi kalau tujuannya ta'zim, pengagungan, maka sujud tersebut tidak sekadar maksiat tetapi bisa jatuh ke dalam syirik. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama, di antara guru kami Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah taala. Baik, masih ada. Selanjutnya, bagaimana hukumnya kita sebagai tenaga pendidik di sekolah umum yang mengajarkan niat-niat sholat 5 waktu dan bacaan-bacaan sholat yang tidak sesuai dengan sunnah, sedangkan pelajaran harus terus disampaikan kepada murid karena masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Masya Allah. Jawabannya, kalau dia nggak bisa lari dari penyampaian kurikulum tersebut, dia sampaikan dan dia berikan catatan kakinya. Seperti ini yang ada di dalam buku kurikulum anak-anak ya. Tetapi yang sesuai dengan sunnah Nabi demikian, demikian, dan demikian. Dan karena ini bab ibadah, kita harus mengikuti Nabi. Kalau manusia berselisih, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Dia sampaikan, ya, kritikan dan pelurusannya. Baik jamaah dimuliakan Allah, karena saya harus sholat zuhur di Pelindo Tanjung Priuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal solehnya yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti insyaallah Ibu Ades bisa japri ke WA saya, sesempatnya saya jawab. Nanti Ibu Ades akan teruskan kepada nomor-nomor yang telah mengirim pertanyaan tersebut dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.